Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Pada pertemuan kali ini, marilah kita awali pertemuan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, pertemuan kita pada hari ini adalah lanjutan pertemuan kita pada minggu lalu, di mana pada minggu lalu adalah uji kompetensi yang kedua tentang iman kepada qada dan qadar. Maka pada hari ini adalah fokus pembahasan kita pada pertemuan yang ketiga di materinya, tentang bab 3, menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Seperti apa kompetensi dasar atau kemampuan dasar setelah kalian itu mengikuti proses pembelajaran ini? Setidaknya ada 2. 1, kemampuan dasar yang kalian miliki nanti adalah terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis. Yang kedua, kemampuan dasar yang kedua nanti adalah kalian bersikap kritis dan demokratis sesuai dengan pesan Quran Surah Ali Imran ayat 190-191 serta hadis yang terkait. Kemudian seperti apa peta konsepnya? Peta konsepnya seperti ini, berpikir kritis. Oke. Ada 3 subbab atau subtema nanti yang menjadi fokus pembahasan kita pada bab ini. Yang pertama adalah membaca Quran Surah Ali Imran ayat 191 dan 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis. Yang kedua adalah analisis. Kita lakukan analisis terhadap Quran Surah Ali Imran ayat 190, 191 dan hadis tentang berpikir kritis. Yang ketiga nanti, yang terakhir adalah manfaat. Apa sih manfaat berpikir kritis itu? Ini menjadi peta konsep yang nanti menjadi fokus kita dalam pembahasan pada materi kali ini. Tujuan pembelajaran ada 5 yang saya cantumkan di sini. Setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, ya, peserta didik itu diharapkan 1, menjelaskan cara membaca Quran Surah Ali Imran ayat 190, 191 sesuai dengan kaidah tajwid. Yang kedua, mengidentifikasi hukum bacaan Quran Surah Ali Imran ayat 190-191. Nanti yang ketiga adalah menerjemahkan. Yang keempat nanti adalah mendemonstrasikan bacaan. Dan yang kelima adalah menyajikan pesan-pesan atau hikmah manfaat yang terkandung dalam Quran Surah Ali Imran ayat 190-191. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa saya anjurkan kepada kalian wajib untuk melakukan hal sebagai berikut. Pertama, doa sebelum kita belajar. Tadi baru saja kita selesai doanya. Kemudian yang kedua, saya minta kalian untuk kesekian kalinya setiap pertemuan siapkan buku catatan agama. Buku catatan agama yang digunakan selama proses pembelajaran jarak jauh selama ini itu diambil kembali. Kemudian bukan hanya bukunya juga, tapi penanya harus disiapkan juga. Kemudian yang ketiga adalah catat yang penting dari apa yang saya jelaskan pada bab ini. Sebelum kita memasuki materi utama kita, kita coba saya antar kalian kepada beberapa fenomena alam yang terjadi. Di sini
tujuannya agar kalian nanti berpikir apa yang terjadi pada fenomena ini. Pertama adalah matahari tenggelam. Pagi hari matahari terbit, sore hari matahari menuju peraduannya dia tenggelam atau terbenam. Ini membuat kita berpikir bahwa penciptaan Allah itu sungguh luar biasa gitu ya. Yang kedua, gerhana matahari. Gerhana matahari ini biasanya terjadi pada siang hari. Ini fenomena alam yang sering terjadi. Yang ketiga, sampai saat ini mungkin sering kita berpikir itu bagaimana mungkin sebuah benda yang berlapis baja itu bisa tidak tenggelam di lautan seperti kapal ya. Dia tidak tenggelam. Kemudian yang berikutnya adalah pusat tsunami. Setiap ada tsunami itu pasti kalau lempengannya itu pecah di radiusnya itu berada di tengah lautan, maka air lautan itu akan berubah. Dia akan membentuk seperti lubang besar dengan goncangannya amat sangat dahsyat. Jadi peristiwa fenomena alam ini adalah sebenarnya membuat kita untuk apa? Berpikir bahwa sungguhnya ciptaan Allah itu begitu luar biasa. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah menciptakan ini semua itu tidak sia-sia, agar keimanan kita kepada Allah itu semakin bertambah. Kemudian menganalisis atau mengevaluasi makna Quran surah Ali Imran 90 sampai 191 tentang berpikir kritis ya. Apa itu berpikir kritis ya? Berpikir kritis ini itu didefinisikan atau disampaikan beragam maknanya oleh para pakar. Salah satunya adalah menurut seorang pakar bernama Mertes. Beliau menjelaskan berpikir kritis itu adalah sebuah proses yang sadar sengaja yang digunakan untuk menafsirkan, kemudian mengevaluasi informasi, pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif, dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Jadi berpikir kritis sebuah proses sadar dan sengaja. Nah, kalau kita berangkat dari definisi yang disampaikan oleh Mertes itu bahwa berpikir kritis itu adalah sikap tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Allah adalah informasi ilahi. Berusaha untuk memahami dari berbagai sumber, gitu ya. Menganalisis, merenungi kandungannya, kemudian menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan positif. Jadi dari sebuah berpikir kritis ini, maka output akhirnya nanti adalah lahir satu sikap dan tindakan yang positif, gitu ya. Husnuzon, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang adalah baca Quran surah Al-Imran ayat 190, 191 dan nanti sekaligus dengan terjemahannya. Saya minta kalian untuk menyimak bacaan ini, kemudian nanti sambil diikuti oleh kalian saya baca. Perhatikan dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Saya minta kalian untuk ulangi sekali lagi, dengarkan dengan baik-baik apa yang bacaan cara membaca ayat ini, kemudian sembari nanti kalian ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Nanti coba kalian nanti ikuti terus itu, baca di rumah. Nanti saya minta kalian nanti yang kalian baca itu direkam, nanti dikirimkan ke WA saya. Artinya apa? Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Samawat, penciptaan langit dan bumi, wal ardh, dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, wa ikhtilafil laili wan nahar, wa ikhtilafi silih bergantinya laili malam, wan nahar dan siang. La ayatil, terdapat tanda-tanda li ulil albab, bagi orang-orang yang berakal, kata Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyamau, orang-orang yang senantiasa mereka mengingat Allah, zikir kepada Allah, qiyama, pada saat mereka berdiri, wa qu'uda, pada saat mereka duduk, wa ala junubihim, atau pada saat mereka berbaring, ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka senantiasa terus memikirkan penciptaan langit dan bumi. Ciptaan Allah itu langit dan bumi. Seraya berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Ya. Tidaklah engkau ciptakan semua ini hadza batila, sia-sia. Jadi, ya Tuhan kami, sungguhnya engkau telah tidak menciptakan semua ini batila, itu sia-sia. Subhanaka,
Maha suci Engkau, faqina adzabannar. Lindungilah kami dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu bacaan dan terjemahan Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Seperti apa bacaan tajwidnya? Yang pertama, khalqis samawat. Ya, khalqis samawat. Di sini adalah bukan idgham samsiyah tapi alif lam samsiyah. Alif lam samsiyah ini adalah alif lam diikuti oleh huruf shin. Khalqis samawat. Ya. Khalqis samawat. Alif lam di mana alif lam samsiyah itu adalah alif lam yang tidak dibaca alif lamnya. Dia membacanya khalqis samawat. Yang kedua, wal ardi. Ini bukan izhar qamariyah tapi alif lam qamariyah. Wal ardi. Alif lam ikut alif lam di mana huruf alif lam itu diikuti dengan huruf hamzah. Wal ardi. Ya. Jadi perbedaan alif lam samsiyah dengan alif lam qamariyah. Alif lam samsiyah di mana alif lamnya tidak dibaca. Khalqis pada contoh khalqis samawat. Sedangkan alif lam qamariyah itu adalah alif lamnya dibaca. Contoh pada kata wal ard. Yang ketiga, qiyamau wa qu'uda. Ini idgham bi gunnah. Di mana tanwin an pada kata qiyaman seharusnya kalau baca lurus itu adalah qiyaman. Kemudian tanwin an itu diikuti oleh waw yang bertasydid. Waw ini adalah salah satu huruf idgham bi gunnah. Huruf idgham itu ada 6. Yana mau lari. Yana mau lari. Ya nun mimbo itu adalah huruf idgham bi gunnah. Laronya adalah larinya itu adalah laronya itu adalah idgham bila gunnah. Ada 6 huruf idgham. Sehingga dia harus dibaca, tidak boleh dibaca qiyaman tapi harus qiyamau wa qu'uda. Qiyamau wa qu'uda. Yang keempat, junubihim at-tabi'i. At-tabi'i itu adalah mad asli. Di mana letak mad tabi'inya adalah waw. Waw sukun atau waw mati. Junubihim. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya itu 2 harokat. Dia tidak boleh lebih dari 2 harokat. Junubihim. Junubihim mad tabi'i. Yang kelima, khalaqota. Ini qalqalah sugro. Qalqalah itu ada 2, ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Qalqalah sugro itu di mana letak huruf qalqalahnya itu berada di tengah kata, seperti ini. Khalaqota. Huruf ko-nya nanti khalaqota. Dia pantun qalqalah. Kalau qalqalah kubro itu berada pada akhir kata. Yang terakhir itu adalah mad arid lis sukun. Adzaban nar. Bannar. Adzaban nar. Mad arid lis sukun. Itu diantara penjelasan tentang penerapan tajwid daripada surah ini. Kemudian kosakata baru. Perhatikan. Inna sesungguhnya fi khalqis samawat dalam penciptaan langit. Khalqi itu penciptaan, samawat langit. Wal ardi dan bumi. Wakhtilafil laili dan pergantian atau pertukaran malam. Wan nahari dan siang. La ayatin benar-benar merupakan tanda kebesaran Allah. Qu'udan
dalam keadaan duduk atau sambil duduk. Wa ala junubihim, berbaring. Wa yatafakkaruna, memikirkan atau merenung. Ma khalaqata, tidaklah engkau telah ciptakan, hadza, ini, batila, sia-sia. Saya ulangi lagi, inna, sesungguhnya, fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit, wal ardi, dan bumi, wakhtilafil laili, dan pergantian siang malam, wan nahari, dan siang, la ayatin, benar-benar merupakan tanda kebesaran Allah, qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, berbaring, wa yatafakkaruna, memikirkan atau merenungi, ma khalaqata, tidaklah engkau telah ciptakan, hadza, ini, batila, sia-sia. Nanti saya bacakan lafal Arabnya, kalian artikan dalam bahasa Indonesia. Coba kalian ikuti. Inna, ya. Berikutnya, fi khalqis samawati. Yang ketiga, wal ardi, ya. Wakhtilafil laili, oke. Wan nahari, kalian terjemahkan dulu bahasa Indonesia terus. La ayatin, qu'udan, wa ala junubihim, wa yatafakkaruna, ma khalaqata hadza batila. Jadi itu kosakatanya, nanti kalian coba latih terus di rumah. Arabnya diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Arabnya diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian ayat ini menjelaskan tentang penafsirannya. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah itu minta izin, suatu malam itu dia minta izin untuk melaksanakan sholat malam. Ya. Ketika dia bangun sholat malam, kemudian berwudu lalu sholat. Setelah beliau sholat, kemudian beliau memuji Allah. Kemudian memuji Allah sambil menangis hingga air matanya itu membasahi tanah. Pada saat Bilal datang azan subuh, ya, Bilal ini melihat Nabi SAW dalam keadaan menangis. Lalu Bilal bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa Anda menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau ya Rasulullah, baik dosamu yang terdahulu maupun dosamu yang akan datang. Nabi mengatakan, afala an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh, kata Rasulullah, itu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Jadi itulah ayat ini menjelaskan penafsirannya orang-orang yang mengingat Allah dia. Sungguhnya penciptaan siang dan malam itu terdapat kebesaran Allah jika orang-orang itu mau berpikir gitu. Siapa saja mereka itu? Alladzi yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan. Mereka yang senantiasa zikir, ingat Allah, baik mereka berdiri maupun mereka sedang duduk maupun mereka sedang berbaring, selalu ingat Allah. Mereka memikirkan itu terciptanya siang dan malam. Semua itu adalah tanda kebesaran Allah. Dia ingat Allah.
Karena di balik semua itu adalah ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bagi orang yang memiliki akal. Mereka yang mau berpikir, mereka yang memiliki akal. Maka pada akhirnya mereka berpikir apa? Selanjutnya mengambil satu kesimpulan bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah itu yang sia-sia. Nyamuk sekalipun Allah ciptakan itu tidak akan sia-sia, memiliki manfaat bagi manusia itu. Tidak ada satu ciptaan Allah itu yang sia-sia. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Tidaklah engkau telah ciptakan sesuatu itu, ini kata Allah itu batila, sia-sia itu. Ini adalah ciptaan Allah ini, semua ciptaan Allah merupakan inspirasi bagi orang-orang yang berakal. Kemudian pada ayat 191-nya bahwa ciri khas orang yang berakal itu apa? Mereka yang selalu apa? Mengingat Allah. Baik mereka sedang berdiri, sedang duduk, berbaring, sedang mereka berjalan, jalan tanjakan, jalan datar, menurun, selalu mengingat Allah setiap saat. Itu orang-orang yang memiliki, orang-orang yang berakal. Setiap waktunya itu yang dia pikirkan adalah keajaiban-keajaiban dalam ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Sehingga ada dalam hadis Nabi itu. Orang-orang ini cirinya apa? Dia selalu memikirkan itu ciptaan Allah. Dia tidak berpikir bagaimana bentuknya Allah. Dari dia memikirkan ciptaan Allah sehingga lahirlah iman yang istiqomah, iman yang benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Quran surah Ali Imran ayat 190 191. Kemudian dalam hadis Nabi SAW tentang berpikir kritis ini. Riwayat ini sanadnya berasal dari Abi Ya'la Sadadi ibni Ausin radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, al-kaisu man dana nafsahu wa amila limal ba'dal maut. Orang yang cerdas itu kata Rasulullah, man dana nafsahu, orang yang senantiasa mampu mengoreksi dirinya, mampu melihat apa kekurangan dirinya. Kemudian apa? Wa amila lima ba'dal maut. Setelah dia melihat kekurangan dirinya, kemudian dia beramal untuk kehidupan lima ba'dal maut, kehidupan setelah kematian. Dalam pikiran dia ini bahwa kehidupan kita ini tidak hanya sampai di alam barzah kubur, tetapi ada kelanjutannya, bahwa kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang cerdas, dia selalu koreksi diri akan kekurangan dirinya, kemudian dia beramal untuk kehidupan setelah mati. Dia selalu perbaiki amal. Sedangkan wal ajizu, orang yang bodoh kata Rasulullah, orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawaha, orang yang bodoh kata Rasulullah, orang yang lemah dirinya kata Rasulullah, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Kemudian wa tamanna 'ala Allah, dia berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Wal ajiju man atba'a nafsahu hawaha, orang yang lemah, orang yang bodoh kata Rasulullah, orang yang selalu senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, kemudian dia berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Tuh. Mengikuti nafsu terus, ya. Berharap kepada Allah itu dengan harapan kosong. Hadis ini diriwayatkan rawahu Tirmidzi. Kemudian
Disitulah itu bedanya orang yang cerdas dan orang yang bodoh. Orang yang cerdas itu pandangannya jauh ke depan. Dia tidak hanya memikirkan dunia yang sesaat ini. Dia selalu koreksi apa yang menjadi kekurangannya, kemudian dia perbaiki, kemudian beramal untuk mempersiapkan diri setelah kematiannya nanti. Karena dia yakin bahwa dunia ini fana. Yang bisa membahagiakan dia adalah dengan iman yang kokoh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya terus diikuti terus. Dia berkhayal kosong, berimajinasi yang berlebihan, tapi tidak beramal. Banyak berbuat, banyak berkata, tapi tidak beramal. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'al. Orang-orang yang banyak berkata ini kata Allah, Allah sangat benci. Pandai berbicara tapi tidak memperbaiki dirinya. Maka itu orang-orang yang bodoh yang dimaksudkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian apa sih manfaat berpikir kritis ini? Manfaat berpikir kritis ini setidaknya ada 7. Yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Dapat menangkap makna dan di balik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di balik Allah ciptakan matahari, di balik silih bergantinya siang dan malam, di balik pasang surutnya air lautan, itu dia dapat menangkap makna di hikmah di balik itu semua. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan manusia. Alam untuk kepentingan manusia. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah dalam mengembangkan iptek. Iptek itu apa? Ilmu, pengetahuan, dan teknologi dapat dikembangkan. Saat ini perkembangan teknologi itu begitu cepat. Dulu orang bajak masih menggunakan hewan, kerbau, sapi. Hari ini rata-rata petani sudah menggunakan traktor dalam membajak sawah mereka. Begitu juga dalam memanen. Dulu masih manual, panen menggunakan tangan. Hari ini setidaknya perkembangan zaman sudah menggunakan rontok. Bahkan ada juga yang sudah menggunakan mobil yang untuk memanen sekarang dengan menggunakan mesin. Yang keempat, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. Manfaat yang kelima, mengantisipasi terjadinya bahaya. Ini bisa mengantisipasi terjadinya bahaya. Dengan memahami gejala dan fenomena alam, bisa ditahu, oh ini sangat, kalau ada kejadian seperti ini sangat tanda-tanda alam yang dalam kondisi bahaya. Yang keenam adalah semakin bersyukur kepada Allah atas anugerah akal dan fasilitas yang lain, anugerah alam semesta ini. Dan terakhir itu semakin yakin, bertambah yakin tentang adanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerapan perilaku mulia dari bab ini adalah berikutnya, sikap dan perilaku terpuji yang harus dikembangkan terkait dengan berpikir kritis berdasarkan ayat-ayat Quran dan hadis tadi. Pertama, ya senantiasa bersyukur. Ini perilaku mulia, bersyukur kepada Allah atas akal. Yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah atas anugerah alam semesta bagi manusia. Perilaku syukur ini yang tadi diistiqomahkan kita. Syukur itu apa? Asaru ni'mah ala qalbi wal lisan wa jami' jawahir. Syukur itu adalah adanya bekas nikmat Allah di hati, lisan, dan seluruh anggota tubuh kita. Itu perilaku ini diistiqomahkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna
adzabil syadid. Orang yang bersyukur itu Allah akan tambah nikmat terhadap orang yang bersyukur. Kemudian melakukan kajian-kajian terhadap Al-Quran itu secara lebih mendalam. Berusaha kita untuk menjadi seorang orang-orang yang tafaqquh fiddin, saya orang yang melakukan penelitian terhadap alam semesta ini. Yang kelima, menjadikan ayat-ayat kauniyah ini alam semesta terinspirasi dalam pengembangan aptek gitu ya. Ada inspirasi dari alam, fenomena alam ini untuk ada pengembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan segala isinya untuk kepentingan umat manusia, bukan untuk merusak ekosistem kehidupan di alam semesta, tapi untuk kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Berlaku bersyukur, menjadi orang-orang yang selalu belajar dan belajar terhadap ayat-ayat yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, menjadi peneliti ya. Ini juga menjadi inspirasi dalam pengembangan iptek ya. Mengoptimalkan pemanfaatan alam ini untuk mari kita mengoptimalkan pemanfaatan alam ini untuk kepentingan manusia. Saya kira itu yang menjadi fokus pada bab ini. Tugas kalian pertama, catat. Kalau tidak paham silakan tanya di grup WA. Yang kedua, catat ringkasan dari bab ini, penjelasan di bab ini, kemudian dikirim ke saya. Yang ketiga, buatkan video, kemudian kamu bacakan Quran Surah Ali Imran ayat 190-191, dibacakan masing-masing. Kemudian videonya itu nanti, atau tidak video loh, rekamannya itu nanti dikirim ke saya agar saya bisa menilainya. Jangan lupa tulis nama dan program. Mohon ini menjadi tugas kalian, segera nanti kalian itu dikerjakan dengan baik. Saya ulangi lagi, terima kasih kalian sudah mengikuti materi ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil apa yang menjadi intisari dari materi ini. Maka kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.